Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini kami di Kabupaten Tojo Una-Una dan bersilaturahmi bersama dengan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, dan hari ini bersama dengan Bapak Rizal C. Panjili, SE MAP, Wakil Ketua, dan juga Sutrianto SH, Sekretaris Komisi 3 yang sudah bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Seperti apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Dan juga Tribuners, kita akan berbincang singkat mengenai profil dan juga seperti apa di tahun 2025 ini mengenai anggaran dan lain sebagainya. Mungkin Pak dapat disampaikan kepada Tribuners terlebih dahulu perkenalan singkat begitu Pak. Bapak dari dapil mana, kemudian seperti apa karir politiknya selama ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kami dalam kondisi baik, prima, dan alhamdulillah menyempatkan diri di kantor pagi ini dan juga ketemu langsung dengan Tribun News dari Palu yang tentunya bersilaturahmi dengan kami di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Saya sendiri sudah disebutkan tadi, Rizal C. Panjili, SMAP, anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari fraksi P3, dan alhamdulillah dipercayakan menjadi wakil ketua. Dan tentunya di Tojo Una-Una ini kami ada beberapa dapil dalam daerah pemilihan, dan secara kebetulan saya berasal dari daerah pemilihan 2 Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu di Kepulauan Tegian, yang di sana ada 6 kecamatan. Saya kira itu perkenalan saya untuk kesempatan ini, dan selanjutnya saya persilakan. Boleh, silakan Pak Sutrianto. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Sutrianto, sarjana hukum. Saya berasal dari dapil 2 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Komisi 3 di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih. Ya, baik, dan juga terkait dapil tersebut Pak, mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners di Kepulauan sendiri apa yang menjadi program ataupun juga prioritas dari yang dibutuhkan masyarakat di Kepulauan saat ini. Ya, untuk saya tentunya kami dari DPRD Kabupaten Tojo Una-Una berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD adalah mengawal pemerintahan. Baik itu fungsi yang utama kami adalah sebagai legislasi, kemudian masalah budget, anggaran, dan pengawasan secara umum. Sehingga kalau bicara umum, tentunya secara umum kita tidak melihat daerah pemilihan. Tapi karena kami berasal dari pemilihan, maka kami harus bicara lebih lokus lagi di daerah pemilihan 2 Kepulauan. Apa yang menjadi kebutuhan kami atau kebutuhan masyarakat? Memang kalau bilang kebutuhan ini terlalu banyak kebutuhan, makanya di dalam usul masyarakat itu dituangkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan, dan itu sudah tertuang di sana. Di samping musyawarah perencanaan pembangunan, kami juga dari anggota DPR turun untuk kemudian yang kita kenal dengan reses, maka kami turun untuk kemudian ingin mengetahui dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kemudian menjadi masalah. Tadi ditanyakan apa kira-kira. Ya, tentunya di dalam konteks yang pertama di sektor pembangunan, contohnya di infrastruktur. Infrastruktur untuk kepulauan itu lebih memfokuskan pada transportasi dan fasilitasi akomodasinya. Nah,
di sana kalau bicara transportasi ada pelabuhan, ada kapal. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga memperlancar sektor ekonomi, sektor kehidupan masyarakat yang ada di kepulauan. Nah, ini yang terus-menerus mereka suarakan sehingga ada kelayakan dalam akomodasi kebutuhan masyarakat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita di sana kalau musim kemarau tentunya ada krisis air minum. Nah, karena namanya pulau ini debit air itu terbatas, sehingga memang di saat musim-musim kering masyarakat teriak. Oleh karena itu antisipasi bagaimana melakukan kebutuhan kita dalam melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan eksekutif itu kemudian mengantisipasi kebutuhan air bersih atau air minum masyarakat. Ini juga penting sekali itu karena air adalah merupakan sumber kehidupan. Kemudian yang berikut adalah sektor ekonomi. Ya, ekonomi memang yang pertama bahwa fluktuasi harga kita ini, harga-harga bahan pokok kita di sana itu berbeda jarak harga di darat sini dengan kami ada di pulau. Kenapa? Ada penambahan nilai, ada penambahan harga kalau di pulau dibandingkan dengan darat. Kenapa? Karena persoalan transportasi sehingga ada penambahan. Kalau kita sandingkan dengan pendapatan masyarakat, ini juga pendapatan masyarakat di sana tidak permanen. Betul. Kalau dia di sektor petani, sektor nelayan, kalau kemudian dia pegawai ya mungkin saja karena dia itu boleh dikatakan permanen. Tapi kalau sektor petani, nelayan, UMKM itu juga terbatas. Betul. Karena pendapatan itu diukur dari produksi, dari hasil yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga akan terukur. Kalau kemudian daya pendapatan ada, produksi ada, pendapatan ada. Nah, di situ yang bisa kita ukur sehingga kalau pendapatan ada, seberapa besar pun harga bahan pokok atau bahan kebutuhan, baik bahan kebutuhan bangunan, kebutuhan pokok sehari-hari itu bisa akan dijangkau. Tapi ini persoalannya adalah pendapatan yang produksinya juga fluktuatif. Nah, ini yang menjadi sasaran kami untuk bagaimana masyarakat itu bisa ada peningkatan ekonomi. Jadi saya kira sektor apa saja, di sana ada sektor perikanan yang lebih fokus di situ, ada pertanian, perkebunan. Nah, jadi itu yang juga kita dorong sehingga apa yang menjadi kebutuhan di sektor nelayan, apa yang menjadi kebutuhan di sektor pertanian oleh masyarakat. Nah, hal pertanian kita sudah tahu, hal cinta dan sebagainya. Di sana ada, kalau kita mendorong produksi harus ada pupuk, ada benih dan lain sebagainya. Kemudian di perikanan harus ada alat tangkap, yang alat tangkap tradisional, alat tangkap modern. Jadi terus yang harus yang kita dorong dari sektor ekonomi. Kemudian sektor pendidikan kita juga masih terus mendorong karena sektor pendidikan adalah pelayanan dasar. Makanya terus bagaimana pendidikan sana kita terus dorong sehingga tidak ada yang putus sekolah saat dia usia sekolah. Ini kita harus dorong. Jangan ada yang putus sekolah. Makanya dalam program pemerintahan ini ke depan dan mengacu pada petunjuk pemerintah pusat, maka tidak ada satupun siswa atau usia sekolah itu yang tidak bersekolah. Nah, ini harus dilakukan dan ini kita harus lakukan pengawasan di sektor pendidikan. Karena kita juga kalau bilang SDM kita atau kondisi yang putus sekolah ini masih cukup besar, masih cukup banyak, makanya itu juga diantisipasi. Kemudian di sektor kesehatan, kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan juga terus harus kita tingkatkan. Apa menjadi kebutuhan di sana? Kebutuhan misalnya pelayanan kesehatan apa sudah maksimal? Maksimalnya pelayanan kesehatan kalau kemudian alat-alat kesehatannya tersedia, infrastruktur rumah sakit, puskesmasnya, pembantu puskesmas, tenaga medisnya
ini tersedia. Nah ini juga terus harus kita kawal. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau kemudian semua itu lemah, semua itu kurang. Nah ini yang menjadi tugas kami untuk melakukan pengawasan atau kontrol di dalam pelayanan pemerintahan. Jadi sektor yang saya sebutkan tadi, pendidikan dan kesehatan menjadi utama. Kaitan dengan hal lain, saya kira itu menjadi fokus dan lokus kami untuk kemudian mengawal pemerintahan dalam menciptakan program, dan ujung-ujungnya adalah masyarakat itu hidup tenang, hidup nyaman. Betul. Ya, kemudian tentunya segala kebutuhan mereka itu terpenuhi. Jadi saya kira seperti itu. Yang bisa sampaikan, mungkin ada tambahan juga. Dari Pak Sutrianto mungkin melihat masyarakat, apalagi ini di bulan suci Ramadan begitu, bagaimana mungkin pemenuhan kebutuhan mereka dan lain sebagainya, apalagi kita harus menyeberang ke pulau. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Di kepulauan tentunya masyarakat yang terpenting itu dua saja di sana. Pekerjaannya, dari segi pendapatannya itu, kalau bukan dari pertanian pasti perikanan. Iya. Mayoritas pasti itu. Tentunya dari sektor pertanian, masyarakat sangat masih terbebani dari segi penjualannya kemana. Sehingga pendapatan dari sektor pertanian ini sangat melemah. Begitu juga perikanan. Dari segi perikanan juga sangat masih minim. Kenapa? Karena terkadang mereka banyak turun ke laut. Hasil dari laut itu tidak bisa didapatkan pendapatan yang lebih layak daripada itu. Sehingga masyarakat di kepulauan masih sangat membutuhkan apa yang menjadi keinginan mereka. Contoh di kepulauan, ada beberapa titik di kepulauan masyarakat yang pertanian, contohnya dari segi pertanian itu mereka kesulitan ketika tanamannya sudah banyak yang berkembang, harga dijualnya kemana? Nah, belum lagi dari segi transportasi kita di kepulauan itu sangat seperti yang dijelaskan Pak Wakil Ketua tadi. Kami dari kepulauan ke kabupaten ini, ibu kota kabupaten, dari buruh dibayar, dari kapalnya dibayar, sampai di Ampana buruh dibayar lagi. Ya, sehingga memang betul-betul begitu sudah dari beberapa tahun belakang kemarin, kalau tidak salah dari awal mekar ya Pak Wakil ya, sampai sekarang. Sehingga itu kami dari DPR, tapi kalau ditanya apa program kami tidak punya program, karena yang punya program itu adalah eksekutif. Kami hanya mengawal program itu. Betul. Sehingga kami dari DPR Kabupaten Tojo Una sangat menginginkan bagaimana setidaknya tidak usahlah terlalu maksimal lah. Setidaknya ada sedikit peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Tojo Una. Ya, saya rasa itu. Artinya masyarakat di sana untuk menjual hasil laut dan juga hasil pertanian butuh biaya atau kos lebih banyak juga, karena harus bayar buruh, kemudian transportasi, dan mereka agak susah menentukan harga. Kalau kemahalan juga nanti tidak laku gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan juga Pak, mengenai kita bahas-bahas anggaran ini kan dari Inpres nomor 1 2025 ada efisiensi anggaran. Mungkin dari DPRD sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Mungkin apakah sudah ada gambaran begitu anggaran dari DPRD nantinya di Kabupaten Tojo Una? Silakan Pak. Ya, berkaitan dengan Inpres ini tentang efisiensi anggaran untuk Tojo Una sampai dengan sekarang kita belum meng-cover atau memenuhi Inpres tersebut, karena yang seperti diskusi awal tadi saya sampaikan bahwa di kita ini pemerintahan baru, sehingga kita akan yang pertama menyesuaikan dengan program-program dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Karena itu anggaran kami masih menyesuaikan di di saat pemerintahan baru ini, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan maksimal masuk kantor, karena sekarang masih di
luar kota atau lagi melaksanakan ibadah umroh. Jadi informasi yang kami dapatkan dari eksekutif bahwa dalam waktu dekat akan kemudian kita menyesuaikan efisiensi. Tidak ada sebuah alasan daerah yang kemudian melakukan penolakan. Wajib. Betul. Nah, wajib hukumnya, dan itu diinstruksikan melalui undang-undang, melalui instruksi presiden, wajib. Kalau kemudian itu dilakukan efisiensi, ya kita instruksi dari pusat, maka itu harus kita laksanakan. Kita menyesuaikan, cuman saja dalam pelaksanaan itu nanti harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kami juga, kebutuhan pemerintah atau kebutuhan daerah setempat. Jangan kemudian yang tidak perlu dilakukan refocusing, diefisiensikan, kemudian dilakukan efisiensi. Nah, ini akan membahayakan. Tetapi kalau toh memang itu sebuah keputusan, sebuah kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa kemudian diabaikan, maka itu harus kita laksanakan. Utamanya kita di pemerintahan ini ya, dukungan operasional kami misalnya, operasional ya, minta maaf di DPRD sebagai fungsi pengawasan, kemudian di eksekutif. Di sana juga kalau kemudian dilakukan efisiensi yang tidak boleh, yang tidak perlu diefisiensikan, nah ini juga berbahaya. Kita tidak mengatakan bahwa ini efisiensi tidak boleh, tidak bisa, karena itu sudah program pemerintah pusat. Jadi kami meminta hanya bagaimana efisiensi itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Saya kira seperti itu. Baik. Kalau Pak Suprianto mungkin seperti apa melihat efisiensi anggaran ini? Apakah nanti pengawasannya akan lebih diperketat atau seperti apa, Pak? Silakan. Iya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan semua oleh Pak Wakil Ketua, tapi saya akan tambahkan. Kalau dipertanyakan akan diperketat pengawasan, iya. Karena ini program wajib dari Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Jadi tentunya kami di DPR akan mengawal ketat. Tapi tentunya seperti titik-titik yang sudah dijelaskan Pak Wakil Ketua tadi, ada yang harus ini disimpannya ke sini anggarannya, tapi tidak sesuai dengan tempat itu, maka kita akan menyesuaikan juga. Jadi efisiensi anggaran kami rasa ini hal yang wajib untuk dijalankan, akan tetapi harus melihat titik-titik tertentu. Iya, baik. Dan terakhir mungkin Pak dapat disampaikan kepada pemirsa ataupun juga Tribuners yang sedang menyaksikan apa harapannya di tahun 2025 ini, apalagi juga Kabupaten Tojo Una-Una memiliki pemimpin baru, begitu mungkin terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, seperti apa harapannya Pak di tahun ini? Silakan. Baik, saya berterima kasih kepada Tribun News hari ini yang bisa mengekspose berkaitan dengan kami di Kabupaten Tojo Una-Una, yang tentunya harapan kami baik dari parlemen dan pemerintah daerah secara umum di tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari pemerintahan baru kami di Kabupaten Tojo Una-Una, masyarakat dan seluruh komponen masyarakat berharap program pemerintah ini bisa kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, yang artinya apa? Masyarakat mendambakan kesejahteraan, masyarakat mendambakan kedamaian, masyarakat mendambakan keamanan di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga sinergitas nanti dalam program pemerintah daerah dan masyarakat itu akan terpadu bersama-sama, sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pemerintah dan masyarakat itu insya Allah bisa akan tercapai. Kemudian dari semua media tentunya baik elektronik maupun media cetak juga dapat menginformasikan kepada pemerintah daerah dan khususnya kami di parlemen bila ada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat yang belum terpenuhi oleh pemerintah, sesegera mungkin dimediakan sehingga kami dari parlemen untuk secepatnya untuk melakukan tindak lanjut apa yang dijadikan informasi atau disampaikan oleh media. Oleh karena itu media adalah merupakan mitra pemerintah yang tidak boleh diabaikan dalam mengawal juga pemerintahan ini. Betul. Saya kira seperti itu, sehingga saya berharap kepada
semua komponen masyarakat dan lebih khusus pada media ini, media Tribun terus luar biasa, dan tentunya kami sekali lagi berharap kiranya kita dapat bekerja sama, kemudian bisa membangun daerah Kabupaten Tojo Una Una yang kita cintai. Saya kira seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak, dan juga Pak Sutrianto mungkin seperti apa harapannya Pak di tahun 2025 kali ini? Ya, baik, tentunya harapannya ialah kesejahteraan masyarakat diutamakan. Tak ada lagi 01, tak ada lagi 02, tak ada lagi 03, tak ada lagi 04. Saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una Una, mari kita saling merangkul untuk mengawal kepemimpinan Bapak Ilham Lawidu dan Ibu Surya Esos MSc untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tojo Una Una. Jadi tidak ada lagi senggol-menyenggol. Mari kita satukan pendapat, kita satukan pikiran agar terciptanya Kabupaten Tojo Una Una yang baik, lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, Bapak Rizal, Bapak Sutrianto, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang terkait hal-hal yang positif dan juga apa yang perlu kita sama-sama perbaiki dari Kabupaten Tojo Una Una. Kami berharap semoga ke depannya kabupaten ini bisa lebih baik lagi, apalagi dengan pemimpin yang baru saja dilantik juga, dengan rekan-rekan dari DPRD sebagai pengawas, nantinya bisa mengawasi bagaimana berjalannya program-program di Kabupaten Tojo Una Una lebih baik lagi di 2025 hingga 5 tahun ke depan berjalannya kepemerintahan. Terima kasih Pak sudah menjamu kami juga dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di tribunpalu.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.